Terima kasih Bapa di surga. Ibadah di pagi hari kami alaskan hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama katakan Amin. Segala pujian, hormat dan pengagungan hanya bagi Engkau yang layak menerimanya. Kasih Tuhan. Haleluya.
dengan kekuatan kita. Amin. Kita memuji Tuhan. Amin. Dan Tuhan baik bagi kita semua. Kita boleh ada di tahun 2025 sama Amin. dengan kemurahan Tuhan. Haleluya.
Saya jatuh itu berantem, tapi orang bilang Tante Noni itu begitu dan udah sembuh. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya. Jadi bulan November beliau jatuh, lalu mengalami cedera di kaki. Tapi puji Tuhan, dia selalu bilang Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa, dan puji Tuhan sekarang bisa gabung bersama dengan kita. Kurang lebih hampir 2 bulan beliau cedera karena jatuh. Dan memang sudah jalan begitu. Itu kira-kira itu inti daripada kesaksiannya, karena saya mengerti bahasanya. Bapak Ibu belum mengerti, jadi saya jelaskan. Haleluya. Masih ada yang mau bersaksi? Haleluya. Pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab bukan hari esok ada dalam tangannya. Yesus berjanji bagi yang mau percaya.
pujian dan syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan di tanggal 1 tahun baru tahun 2025. Kalau Tuhan izinkan kami ada di tempat ini beribadah, berbakti, karena kami menyadari Tuhan bahwa semua ini karena Tuhan, semua ini karena kemurahan-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang dapat kami andalkan dalam hidup ini Tuhan selain Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih karenanya kami ada di tempat ini. Kuduskan semua jam ibadah kami saat ini Tuhan. Berkati semua apa yang akan kami persembahkan kepadamu saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Biarlah ibadah persembahan kami saat ini menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan berkat dalam kepengiringan kami kepadamu di tengah-tengah dunia ini, khususnya memasuki tahun yang baru tahun 2025. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar ini menjadi pesan penting bagi kami untuk menjalani hidup di tahun yang baru tahun 2025. Karena itu Roh-Mu yang kudus tetap terus mengurapi kami tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar menolong dan memberkati kami, menuntun membimbing hidup kami, sehingga hidup ini Tuhan dari hari ke hari terus dibaharui sampai menuju pada kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, heran dan berkuasa, kami berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih karena hari ini kita masuk ya tanggal 1 Januari tahun 2025. Saudara, kita tidak tahu tahun 2025 ini banyak prediksi secara duniawi, ini tahun yang tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang bilang Indonesia ini tidak baik-baik saja ya. Haleluya. Situasi keadaan termasuk politik ya dan lain sebagainya lagi tidak baik-baik saja. Tapi bagi orang percaya, bagi anak Tuhan, tetap Tuhan siapkan yang terbaik. Amin. Karena itu kalau orang tanya, bagi kita sebagai orang yang percaya, meskipun dunia tidak baik-baik saja, tapi anak-anak Tuhan pasti selalu baik. Amin. Kasih tahu kiri kanan kita pasti baik Tuhan. Haleluya ya. Karena memang saudara kita itu hidup dari apa yang kita katakan dan kita yakini ya. Sekali lagi, apa yang kita yakini dan kita katakan itulah yang terjadi. Karena itu sering-seringlah berkata yang positif ya. Jadi jangan suka bilang yang negatif ya. Jadi selalu bilang kita baik saja. Haleluya. Tahun ini kita akan mengalami kesembuhan. Amin. Tahun ini berkat akan terus mengalir. Usaha bisnis akan terus maju. Seperti itu saudara. Jadi jangan kita bernegatif thinking, memikirkan hal-hal yang sebenarnya itu masih prediksi. Jadi prediksi itu belum tentu ya. Amin. Namanya orang baru menduga-duga. Haleluya. Ya, harap-harap cemas. Tapi orang percaya tidak perlu harap-harap cemas. Karena Alkitab berkata pengharapan kita bukanlah pengharapan yang mengecewakan. Yang setuju mari tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, pesan firman Tuhan di tahun baru ini, karena sekaligus kita akan melahirkan sakramen perjamuan kudus, perjamuan awal tahun. Ini permulaan kita dengan Tuhan secara tubuh dan darah. Haleluya. Kita akan lihat di dalam Titus pasal pertama ya. Titus pasal pertama, kita baca ayatnya yang ke-13. Karena satu ayat saja yang kita akan baca ya. Mari secara bersama-sama kita baca dengan suara yang keras. Ini menjadi ayat firman Tuhan di tahun 2025, di hari pertama ini, anak tangga pertama. Mari kita baca
Titus 1 ayatnya yang ke-13. Kalau sudah dapat, dibantu oleh multimedia ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Haleluya. Jadi khotbah pesan firman Tuhan atau judul khotbah saya di hari pertama di tahun 2025 itu yaitu bagian akhir dari pembacaan dikatakan begini: menjadi sehat dalam iman. Haleluya. Artinya bahwa kalau ada sehat iman, bukan tidak mungkin ada yang kurang sehat. Bahkan lebih parah lagi kalau imannya sakit. Haleluya. Karena itu tahun 2025 ini mari kita harus bisa menjaga supaya iman kita itu bilang kiri kanan. Tahun ini harus sehat iman. Haleluya. Saya khawatir jangan sampai tahun ini ada yang tidak sehat imannya. Sebab kalau Anda punya iman tidak sehat tahun ini, menentukan berkatmu juga. Kalau Anda tidak sehat iman tahun ini, menentukan karirmu. Kalau Anda tidak sehat imanmu tahun ini, menentukan maju tidaknya usaha dan bisnis Anda. Karena itu pesan saya di hari pertama tahun 2025, dengar baik, Alkitab berkata, saya baca sekali, kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas, supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Tema khotbah menjadi sehat dalam iman. Pertanyaannya, Pak Pendeta, bagaimana supaya kita sehat iman di tahun ini? Itu yang harus kita jawab. Amin. Itu yang akan kita renungkan. Bagaimana supaya kita punya iman ini sehat. Haleluya. Sebab kalau tidak sehat, kurang sehat, apalagi sakit, itu bahaya. Anda akan cari uang dengan berpeluh, dengan berkeringat. Sudah keringat, sudah berpeluh, ada tantangan lagi, ada masalah lagi. Haleluya. Karena itu banyak orang yang berpikir begini, aduh saya setengah mati cari uang, tapi masalah sini berarti. Jangan-jangan karena Anda punya iman kurang sehat. Tapi kalau sehat, Alkitab bilang gini, Tuhan memberikan berkat kepada mereka waktu mereka haleluya. Tidur Tuhan kirim berkat. Anda sedang tidur enak-enak, tiba-tiba proyek terbuka. Amin. Haleluya. Tapi kenapa yang keras, keringat? Haleluya. Masih ada lagi tantangan, masih ada lagi persoalan. Tidak berhenti-berhenti. Haleluya. Tapi kalau kita sehat iman, saya percaya. Haleluya. Alkitab berkata, janji Tuhan Yesus bilang begini, kalau kita mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah-tambahkan. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari di tahun ini pesan firman Tuhan buat kita, yaitu kita harus menjadi sehat dalam iman. Amin. Saudara setuju? Sama-sama dengan saya katakan, saya mau sehat iman. Bukan cuma sekedar sehat badan saja, saudara. Haleluya. Ada pepatah Indonesia bilang dalam bahasa Sanskerta, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat. Haleluya. Jadi kita harus iman. Jangan iman sehat, tubuh juga tidak sehat. Jangan juga. Haleluya. Jadi kalau sudah iman sehat, berusaha supaya tubuh sehat. Kalau ada sakit, cari solusi ke dokter. Kalau nggak ke dokter, ya berobat, banyak minum rebus jahe, serai, rebus macam-macam, ya diminum. Pagi-pagi minum air
rebus itu enak, ya, macam-macam, kayu manis, seri, ketumbar, merica, jahe, haleluya. Saya rebus satu kali, Mami Gembala, Mami rebus, saya dan Mami Gembala tiap pagi minum segala, haleluya. Karena umur-umur macam saya ini sudah mulai masuk pada umur-umur di mana kehilangan yang disebut dengan hormon testosteron apa itu? Ya, yang sudah umur sama saya harus tahu itu. Nah, setelah saya minum barang-barang begitu dengan Mami Gembala, macam dia ganas kembali kan? Semangat. Haleluya. Saya tidak bicara orang yang umur 40-an. Itu hal dia, itu orang 40-an. Tapi umur yang mau masuk 60, 50-an begini, itu perlu ada detox seperti begini, perlu ada ramuan. Haleluya. Ya. Dan sehat. Bayangkan dalam AC bisa berkeringat. Nah, itu sehat. Ada orang masuk AC, saya bicara yang 50-an ke atas, masuk AC, tolong kasih kecil dulu. Ada masalah itu. Tapi kalau di AC dia keringat, itu dia, haleluya, memang luar biasa. Dan saya rasakan, puji Tuhan, meskipun ya tahun ini saya minta maaf karena saya bujang tahun ini, jadi tidak ada apa-apa. Saya bilang, ini orang pulang, ternyata saya dapat informasi jemaat, ada yang di Babi Putar, luar biasa. Satu Babi Putar, satu Babi Panggang, haleluya. Saya cek begini di dapur, Omi bagaimana, ada kabar? Babi Putar sudah datang Pak satu. Orang-orang begini 2025 itu pasti diberkati. Haleluya. Tiba-tiba saya cek di dapur Pak Piung. Waduh, luar biasa. Ya, tadi pagi masuk lagi Babi Panggang. Haleluya. Luar biasa. Jadi memang itulah, saudara, kalau kita sehat iman itu berkat datang dari segala penjuru. Amin. Makanya tahun ini kita harus sehat iman. Amin, saudara. Amin. Kasih tahu kiri kanan, kau mau sehat atau tidak? Jangan kita cuma sehat. Banyak orang sehat jasmani, tapi tidak sehat iman. Haleluya. Tapi Alkitab bilang begini, saudara perhatikan baik-baik, saya baca sekali lagi. Kesaksian itu benar. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas. Jadi Bapak Ibu kalau dapat tegur, jangan mabuk-mabuk, dengar. Jangan merokok, dengar. Haleluya. Supaya Anda menjadi sehat iman. Haleluya. Jangan mata keranjang. Lihat laki-laki orang pelaki bersuka. Aduh, coba saya pelaki macam dia kan, macam Pak Gembala. Jangan selingkuh. Laki-laki lihat perempuan, tahu orang pembini, kau jangan ganggu. Kau ganggu orang pembini, nanti kau ada pengganggu pembini lagi. Haleluya. Ya, makanya dibilang tegurlah dengan tegas. Tegas itu dalam arti, kalau keras agak kurang pas. Tegas itu artinya itu tegur dengan benar, ya. Haleluya. Supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Bagaimana supaya kita menjadi sehat dalam iman di tahun 2020 ini? Penting sekali. Yang pertama, perhatikan ayat 10. Ayatnya yang ke-10.
Dibilang begini, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia. Mereka menyesatkan pikiran. Ini yang pertama, saudara. Perhatikan, untuk kita bisa sehat iman di tahun 2025, Alkitab berkata ayat 10, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Haleluya. Jadi di tahun ini kita harus hidup tertib. Haleluya. Amin. Tertib di sini artinya hidup sesuai dengan aturan. Aturan apa? Aturan tentunya aturan firman Tuhan. Haleluya. Tadi saya sudah sampaikan beberapa contoh. Ya. Jadi kita harus hidup tertib, saudara. Kita ini heran, sudah hidup tidak tertib, masih lagi pakai cara-cara orang-orang dulu. Di sini dibilang ada di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran orang. Itu nggak boleh. Ya, kita ini sudah tidak tertib tapi masih bilang, oh harus begini, harus begitu. Akhirnya bisa menyesatkan orang yang belum percaya, orang yang belum tahu benar kebenaran. Dia akhirnya bisa percaya dengan omongan-omongan kita. Saya kasih contoh, saudara, beberapa hari yang lalu kami mengalami masalah, ya, dipanggil pulang orang tua kami, dan terjadi perdebatan antara keluarga. Ya, ada yang bilang dibawa ke tanah Toraja, ada yang bilang bawa ke Solo. Tapi pada akhirnya, saudara, keputusan akhir dibawa pulang ke Solo. Dan saudara tahu, ini saya kasih tahu, kami punya mama ini sempat dengar omongan-omongan dari kampung. Nakua tak malih tu kampung ambek tu gentayangan. Wene tabek ye. So tidak, ini tertib lah ini. Tapi masalahnya ada di omongan yang tidak benar ini. Haleluya. Buktinya sampai sekarang saya bilang, coba, adakah dia bergentayangan? Dia sudah di surga. Alkitab bilang orang percaya kalau mati langsung ke surga. Karena itu Alkitab bilang berharga di mata Tuhan kematian orang-orang percaya. Jadi begitu mati langsung di surga, tidak kesana kemari. Baru bilang, jalan suri. Apa itu? Nah, itu perhatikan ayat yang ke-10, dia bilang bagian akhir, dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Bayangkan kalau orang yang tidak mengerti firman, dia langsung, iya Pak, waduh kalau begitu hati-hati. Haleluya. Ini contoh. Haleluya. Semua telepon Pak Pendeta, akhirnya saya harus bertelepon dengan mama. Mama ini sebenarnya tidak percaya, tapi mama ini dengar dari siapa? Ya tahu sudah, dari kampung yang bicara. Jadi sempat goyah dalam keadaan situasi begitu. Lalu orang kampung bilang, kalau tidak dibawa ke kampung, tidak ikut janjinya, tidak ikut permintaannya, maka dia akan bergentayangan. Saya dengar itu, saya bilang, mama, kita ini sudah anak Tuhan, kita ini sudah percaya. Itu tidak akan terjadi. Kalau terjadi, saya stop jadi hamba Tuhan. Saya stop percaya firman Tuhan. Sampai sekarang saya cek, adakah dia datang? Haleluya. Tidak ada. Meskipun ruangan biasanya ruangan itu gelap, sekarang lampu jalan terus. Saya bilang, Mama Dewi, kenapa Pak lampu jalan? Dulu kau matikan, sekarang kau jalan terus. Lampu siang malam 1x24 jam. Rupanya dia bilang kalau pas keluar tiba-tiba saya bilang, kalau langsung pial tabe. Tapi tidak ada.
punya lampu harus jalan terus. Sampai kamar mandi, lampu jalan terus, dulu mati, masuk baru kasih hidup. Sekarang hidup jalan terus. Karena apa? Pikiran. Karena sudah dengar bahasa-bahasa seperti itu. Ini tanda-tandanya orang tidak sehat. Gimana? Percaya orang itu tidak sehat iman. Haleluya. Kalau zaman perjanjian lama, zaman Taurat, ya memang ada begitu-begitu. Biasa itu orang Yahudi itu lebih kalau kita punya kepercayaan begitu itu orang Yahudi zaman Taurat. Ada itu. Haleluya. Tapi untuk zaman Yesus sekarang, zaman anugerah, zaman Roh Kudus sudah tidak ada. Amin. Orang mati langsung ke surga. Kalau dia banyak dosa, dia belum sampai di surga. Tertahan dulu dia. Ada satu tempat khusus. Dia diadili dulu. Jadi biar dia saya langsung surga. Saya ke pendeta dulu langsung surga. Oh, malaikat belum. Kau tunggu sini dulu, tunggu pengadilan. Begitu. Pasti langsung cepat-cepat naik. Pasti langsung pasti dia ada Pak Roy, ada Pak Roy, ada Wis di situ. Pas kembali belakang ini ada Fandri. Bersyukur tidak ada Bapak Eti di situ. Karena itu semua langsung karena dia banyak berinvestasi babi-babi di gedung luar biasa. Haleluya. Jadi mari kita mau menjadi sehat iman di tahun ini. Yang pertama, saya temukan firman Tuhan, kita harus hidup tertib. Tertib itu artinya ikut aturan main. Jangan latihan lain, main lain. Banyak orang latihan lain, tapi mainnya lain. Itu tidak sehat iman. Kalau yang sehat iman, latihan A, mainnya juga A. Haleluya. Amin. Jadi bilang kiri kanan, latihan A, mainnya A. Kasih tahu. Haleluya. Jangan latihan lain, bermain lain. Itu tidak sehat iman. Karena di sini dibilang karena sudah banyak orang hidup tidak tertib. Saya harap banyak orang hidup tidak tertib ini menurut Titus tidak termasuk saudara dan saya. Kita harus hidup tertib kalau mau iman kita sehat. Nanti minggu depan saya akan khotbah manfaat orang yang punya iman sehat. Hari ini saya akan bicara bagaimana supaya kita punya iman sehat. Tapi minggu depan saya akan khotbah manfaat orang yang memiliki iman yang sehat. Apa saja yang akan kita dapatkan dari Tuhan kalau kita punya iman sehat. Ini baru syaratnya kita menjadi iman sehat. Jadi yang pertama saya ulangi lagi, harus hidup tertib. Haleluya. Mau hidup tertib, amin? Haleluya. Supaya iman kita sehat. Jangan sampai iman kita kurang sehat, apalagi kalau iman kita itu sakit. Haleluya. Dia akan mempengaruhi sisi-sisi kehidupan yang lain, merusak sendi-sendi kehidupan. Kalau kita punya iman itu tidak sehat, saudara. Haleluya. Dan saya temukan salah satu ciri orang yang imannya tidak sehat, dia cepat sekali terpengaruh, tergoda. Itu salah satu orang iman tidak sehat, cepat sekali tergoda. Begitu ada yang video bir, langsung semua, waduh, tunggu dulu. Dan yang paling tidak sehat di sini video-video itu. Tidak. Dia itu hanya kasih iklan saja. Haleluya. Ya, kita tidak bisa sehat iman, saudara. Ya, saya lihat yang kurang sehat itu cepat sekali terpengaruh. Ya, haleluya, cepat sekali
tergoda. Itu kira-kira ciri yang saya temukan dari orang yang tidak sehat iman. Tapi kita tidak bicara ke sana. Kita bicara bagaimana supaya kita bisa sehat. Yang pertama, kita harus hidup tertib. Yang kedua, saudara, perhatikan. Yang kedua pada ayat 11, kalau saudara perhatikan di situ, saya coba garis bawah. Yang kedua itu suka bikin kacau. Haleluya. Ayat 11. Jadi saya garis bawah, saya kasih orang kalau mau sehat iman, saudara, tidak boleh jadi pengacau. Coba saudara lihat ayat yang ke-11. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga. Haleluya. Orang kalau mau jadi sehat iman, tolong hindari Anda menjadi pengacau. Jadi provokator lah, suka cerita, suka menghasut orang. Haleluya. Terus dia suka mengacau di dalam keluarga lah, suka mengacau dalam gereja. Haleluya. Tidak boleh. Alkitab bilang orang-orang seperti itu tutup mulut. Kita tutup dong mulut. Karena cuma hobinya bikin kacau. Ketemu orang si A, dia cerita lain. Begini. Terus dia ketemu orang lain, dia bilang, padahal dia cerita lain. Tapi datang di orang lain, dia cerita lain. Haleluya. Bilang kiri kanan, di sini tidak ada. Yang ada ini tidak ada. Oh, Pak Martin bilang, tidak ada. Haleluya. Jangan bicara, Alkitab yang bicara, katakan ya kalau ya, tidak kalau tidak. Ini tidak. Orang lain yang bicara, pokoknya nanti begini, nanti begini. Terus ketemu orang lain, itu tidak begitu. Akhirnya orang tiba-tiba misalnya Pak Ishak langsung datang sama Pak Silas. Kenapa Pak Silas bilang begitu? Padahal Pak Silas tidak mau begitu. Ada orang yang haleluya. Itu orang-orang begitu hanya mengacau. Tidak boleh. Kalau kita mau sehat iman, jangan jadi pengacau. Amin. Bilang kiri kanan, jangan jadi pengacau. Jangan jadi pengacau. Anda mungkin tidak tahu, tapi Anda sedang mengajar. Anda sedang membuat orang bisa kacau. Haleluya. Bikin kacau keluarga, bikin kacau tetangga, bikin kacau gereja apalagi. Padahal satu gereja. Haleluya. Padahal itu kadang-kadang itu yang kedua itu dari kita tidak boleh jadi pengacau. Karena kalau kita jadi orang yang suka bikin kacau, saudara, ya, bicara kita itu hanya untuk kepentingan pribadi. Bicara yang tidak tujuannya untuk keuntungan pribadi. Haleluya. Jadi kalau kita mau sehat iman, jangan jadi pengacau. Dan saya temukan salah satu ciri orang yang suka mengacau itu, dia tidak tahu malu. Dari ayat 11 tidak tahu malu dia. Orang sudah tahu bahwa dia ini provokator, tapi dia tidak tahu, dia malas tahu, tidak tahu malu. Haleluya. Saya ini sudah temukan berapa orang, kita sudah tahu bahwa dia ini pengacau. Karena dari 5 orang yang dia ngomong, lapor ke saya, 5 orang ini beda-beda. Saya bilang, dia ini pengacau. Tapi dia tidak tahu malu, dia pikir dia sempurna saja. Jadi memang Alkitab bilang betul ini. Orang yang pengacau tidak tahu malu dia. Haleluya. Jadi kalau kita mau jadi sehat iman, tolong jangan kita jadi pengacau dalam keluarga kah, apalagi dalam gereja, saudara. Dan saya percaya itu akan menjadi
iman kita menjadi sehat. Haleluya. Kemudian yang ketiga sekaligus yang terakhir, karena kita akan perjamuan kudus, ditambah lagi habis perjamuan kudus ibadah selesai, kita akan bersalam-salaman di rumah. Jadi Bapak Ibu, kita cepat tahun baru ibadah, ya. Jadi Bapak Ibu yang mau menikmati babi putar, tinggal menuju ke keluarga Markus Duma, babi putar itu. Kalau keluarga Roni lagi menunggu, itu babi panggang. Kalau Pak Pion, keluarga Rangga, tadi yang menyangga. Kalau RW, keluarga apa tadi yang Pak RW, ya? Haleluya. Jadi mereka menunggu kita semua untuk datang dan bersukacita di sana. Haleluya. Amin. Yang saya sebut amin. Haleluya. Oh, sudah siap. Haleluya. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, supaya iman kita itu sehat. Kalau yang pertama, hidup harus tertib. Yang kedua, jangan suka bikin kacau. Dan yang ketiga, ayat 12, kalau sudah perhatikan, jelas sekali, gemar berbohong. Tolong, kalau kita mau hidup iman kita itu sehat, tolong jangan suka berbohong, sedikit-sedikit berbohong, sedikit-sedikit kabualan, sedikit-sedikit tipu. Haleluya. Ayatnya yang ke-12 bilang apa? Seorang dari kalangan mereka, Nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta, pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi lihat, orang yang suka bohong, saudara, dia pasti kalau makan itu ada sedikit lahap. Lihat saja. Jadi kalau Anda lihat orang yang ambil nasi sampai gunung, nah itu tanda-tanda dia pembohong. Lahap tapi malas. Haleluya. Pak Martin pernah lihat ada orang makan? Pembohong, dia identik binatang buas, pelahap, tapi malas. Haleluya. Saya ini makan banyak, tapi sedikit-sedikit. Jadi ambil sedikit, habis ya balik tambah sedikit. Ada orang yang asam malas mau tambah jadi. Haleluya. Di sini tidak ada. Di sini tidak ada. Haleluya. Di sana. Silakan. Haleluya. Ini firman Tuhan, bukan karangan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, supaya sehat iman, mari kita mau jangan suka berbohong, berdusta, menipu, kebualan. Orang tua bilang mapakena. Haleluya. Sidok mapakena. Haleluya. Tolong. Itu akan menjadikan Anda orang yang iman tidak sehat. Ya. Tipu 1, tipu 2, tipu 3, lama-lama jadi tukang tipu. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari, ya. Penjelasan di sini binatang buas. Maksudnya begini, muka manusia, tapi kelakuan. Saya ulang lagi, muka manusia tapi kelakuan binatang. Bukan saya bilang, ini firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan yang bilang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus, mari kita harus sehat iman. Dan orang yang sehat iman itu, dia berusaha mengurangi dia punya kebohongan. Mungkin tidak 100%
kurangi sedikit menipu, kurangi sedikit memegena. Haleluya. Dia berjalan dengan orang lain, dia pergi tanya, Pak, kau dengan siapa? Saya dengan Pak Isa. Padahal dia begini. Pak sekarang di mana? Saya ada di dekat Sagri. Padahal dari Aimas. Ada muncul perempuan. Baru perempuan lagi ditahu siapa pembini kah, siapa. Baru angin tidak bisa dia. Haleluya. Orang tanya, Pak ojek siapa itu? Itu anak penumpang. Dia beralasan ojek. Tapi ojek di sini tidak ada yang begitu. Yang saya termasuk ojek di tempat lain. Haleluya. Dia begitu bertobat. Amin. Supaya iman kita itu menjadi sehat. Dan minggu depan saya akan khotbah manfaat orang yang punya iman yang sehat. Hari ini bagaimana supaya kita bisa sehat iman? Ada 3. Saya simpulkan kepada Tuhan. Yang pertama, hidup itu harus tertib. Tidak boleh tidak tertib. Tertib artinya melaksanakan segala aturan. Aturan apa? Tentunya aturan firman Tuhan. Yang kedua, jangan jadi orang pengacau. Tidak baik kita jadi pengacau. Kalau bahasa keren, provokator. Haleluya. Cerita sana lain, cerita sini lain. Tidak bagus itu. Bawa-bawa mulut. Apalagi perempuan. Laki-laki tidak boleh. Laki-laki saya tidak boleh. Ini perempuan. Haleluya. Jangan cerita sana lain, cerita sini lain. Itu pengacau itu. Tidak boleh. Haleluya. Dan yang ketiga, mari kita mau berhenti. Paling tidak dieliminir itu bohong. Amin. Bilang kiri kanan, eliminir kau pembohong. Eliminir kau pembohong. Haleluya. Kalau di rumah ya bilang saja jangan di rumah aku bilang di rumah itu A, B, C, D sampai Z. Haleluya. Jadi kita kurangi ya. Berbohong kepada Tuhan apalagi ya. Berbohong kepada istri kita, suami-suami jangan suka berbohong sama istri ya. Amin suami-suami. Amin. Haleluya. Jangan suka berbohong sama istri. Kalau laki-laki itu kan mainnya pikiran. Sementara kalau perempuan istri itu mainnya perasaan. Jadi jangan sampai kau ganggu perasaan wanita. Perasaan itu halus, lembut. Haleluya. Saya uji coba di mana kalau saya pegang dia senang sekali. Telus-telus rambut. Itu yang paling senang. Aduh, kapan lagi? Jangan sampai ada laki-laki itu gara-gara anak 2-3 baru laki-laki itu macam semalas tahu kan? Tidur balik belakang. Haleluya. Makan sendiri. Tolong laki-laki itu pas lihat istri makan dekati berjamaah, ambil air kan. Begitu, karena begitu harus jaga perasaan. Ya. Hah? Nah, ini Pak Martin juga. Haleluya. Begini tapi beliau sudah merasakan bagaimana belayan Ibu Untai Lawan. Dan Tuhan kasih Ibu Untai Lawan itu tidak salah. Andai kata bukan Ibu Untai Lawan, Pak sudah lama. Ya. Siapa mau angkat Pak? Siapa tuh? Anak-anak kerja di luar semua. Hanya istilah pendamping seumur hidup. Pak Bupati, Pak orang tua, keluarga. Makanya suami istri itu Alkitab bilang kamu bukan 2 tapi 1. Jadi istri atau suami bukan bagian hidup,
istri suami itu adalah hidup. Haleluya. Jangan waktu dulu suami kok hidup, istri kok hidup. Sekarang karena banyak masalah, kayaknya Tuhan kasih salah ini. Tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari pemain musik sedang mendukung. Kita akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus kita. Haleluya. Ini perjamuan kudus awal tahun 2025. Tentu hidup kita di tahun 2025. Sekali lagi pesan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita mau sehat iman di tahun 2025. Tuhan memberkati kita. Kita bersyukur dulu kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau semua tunduk kepala. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan di saat ini setelah kami mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru, di tanggal 1 Januari 2025 ini. Meteraikan firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini Tuhan. Biar kami akan memelihara, berusaha untuk memiliki iman yang sehat di tahun ini Bapak. Ada beberapa hal yang sudah kami dengar supaya kami punya iman sehat. Kami mau hidup tertib Tuhan. Tuhan tolong supaya Roh Kudus membantu kami untuk kami bisa hidup tertib. Kami juga tidak mau jadi pengacau Tuhan. Dan kami akan berusaha untuk menghindari kebohongan. Kami berusaha untuk menghindari melakukan hal-hal yang menipu, berdusta. Tuhan tolong sehingga tahun ini paling tidak iman kami akan menjadi sehat. Dan itu menentukan berkat dalam kehidupan kami, penyertaan Tuhan dalam hidup, pertolongan Tuhan dalam hidup kami, baik secara pribadi, keluarga dan rumah tangga. Karena itu Tuhan tolong mampukan kami Tuhan untuk bekerja keras, berusaha menjadi orang yang memiliki iman yang sehat. Terima kasih Tuhan buat firman. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal hingga kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita nyanyikan satu pujian. Sambil kita nyanyikan pujian ini, saya mengundang para petugas untuk maju ke depan dengan menyanyikan pujian bukan dengan barang fana, ku telah dan apa yang seterusnya. Kau
dia roti dan anggur yang dilambangkan tubuh dan darah. Karena itu kami hamba-hamba mengangkat tangan dan memberkati roti dan anggur ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati anggur dan roti. Biarlah dengan keyakinan kami, roti dan anggur ini bukan sekedar roti dan anggur biasa, tapi kami percaya dan kami yakin ini adalah tubuhmu dan darah, tubuhmu yang dipecah-pecahkan dan darahmu yang telah tercurah untuk menebus dosa-dosa kami. Karena itu dengan keyakinan kami Tuhan, saat ini perjamuan kudus awal tahun 2025 menjadi berkat bagi kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang punya beban ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk melaksanakannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu mendapat, Bapak Ibu langsung berdiri. Dan kita nanti akan makan dan minum bersama-sama sambil pujian ini dijalankan. Sebelum kita makan, mari kita masing-masing introspeksi diri. Renungkanlah hidupmu, dirimu, minta kelayakan daripada Tuhan. Biar roti anggur perjamuan ini tidak akan menjadi sia-sia dalam hidup kita, tapi dia bermanfaat dalam hidup ini. Haleluya. Masing-masing kita boleh
merenungkan, menguji diri. Kata firman Tuhan, masing-masing menguji diri, biar kita menjadi layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Layakkan kami, ampuni salah dosa hamba-Mu, ampuni Tuhan kehilafan Tuhan, dalam nama Yesus. Ampuni Tuhan. Haleluya. Mari kita minta kelayakan daripada Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Tuhan, lihat setiap hati kami. Tuhan, lihat setiap kami menguji diri kami di hadapan Engkau. Biar perjamuan kudus tahun ini menjadi berkat besar dalam hidup kami, penentu kemenangan di tahun 2025 ini. Tuhan, kami tidak jadikan perjamuan kudus ini sebagai tradisi kami Tuhan, tapi Tuhan, biar momentum ini Tuhan menjadi momentum yang membawa manfaat besar dalam hidup kami di tahun ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya, serta berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari, apakah saudara percaya roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari persiapkan anggur saudara. Angkat anggur di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Anggur ini dilambangkan darah Yesus yang akan menyucikan hidup kita. Haleluya. Yang akan menguduskan hidup saudara dan saya. Dan apabila hidup kita suci dan kudus, maka semua akan dipulihkan. Yang sakit pasti akan disembuhkan. Karena itu dengan iman, apapun sakit penyakit saudara saat ini, percayalah, dengan tubuh dan darah Yesus ini kita akan mengalami kesembuhan. Haleluya, haleluya. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah sudah percaya anggur yang ada di tanganmu adalah darah Yesus? Mari kita minum dengan iman. Haleluya. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari naikkan syukur pada Tuhan. Sembah Dia. Sembah
sungguh-sungguh. Katakan sama-sama bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan izinkan kami di tahun ini, tahun yang baru tanggal 1 kami melakukan sakramen perjamuan kudus. Kami percaya kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan syukur, persembahan apa saja yang disiapkan Tuhan kami memberi dengan sukacita. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan menabur di awal tahun ini, dan biarlah taburan mereka menentukan apa yang Tuhan akan berikan bagi mereka di tahun ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan kekal dan sampai kekal. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Bapak Gembala yang sudah membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan. Kita semua sudah diberkati. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita.